Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Ada sukacita, amin. Hari ini kita ada sebagaimana kita berada karena Tuhan yang memungkinkan semuanya. Maka saya mengajak saudara semua untuk kita bersaat teduh dan kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita sebelum memulai hari ini, kita mulai dengan firman Tuhan, kita mulai dengan Tuhan. Amin. Kalau kita mulai dengan Tuhan, maka Tuhan yang akan menyertai dan akan melengkapi, menyempurnakan seluruh aktivitas kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang Rahman dan Rahim, pencipta langit dan bumi dan dengan segala isinya. Allah yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Yesus. Kami kuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kami datang di hadapanmu di pagi hari ini, sebelum kami melakukan aktivitas hari ini. Kiranya Engkau berkenan atas kami hari ini. Kalau Engkau sudah mengantar kami memasuki hari ini, artinya Engkau menyediakan segala yang kami perlukan. Biar kami meraih keberhasilan, kami meraih kemenangan di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, di Ayub pasalnya yang ke-42, pada ayat 2 dikatakan begini. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saudara, saya kira tidak seorang pun dari kita yang ingin menjadi orang yang gagal dan terpuruk. Betul? Melainkan semua kita ingin menjadi orang yang berhasil dan sukses dalam segala hal. Pastinya seperti itu ya. Amin. Nah, pertanyaannya adalah, mungkinkah? Tentu sangat mungkin, saudara. Mengapa? Karena hidup yang berhasil dan diberkati adalah rancangan Tuhan bagi setiap orang percaya. Amin. Memang untuk berhasil tidak semudah membalikan telapak tangan, saudara. Terkadang kita harus menghadapi banyak sekali ujian, tantangan, dan harga yang harus kita bayar. Banyak contoh tokoh besar dalam Alkitab yang sebelum mengalami penggenapan janji Tuhan dan diberkati harus mengalami proses demi proses terlebih dahulu. Katakanlah Ayub. Ayub adalah salah satu di antaranya. Ayub adalah seorang yang boleh dikategorikan berhasil. Sebagai orang yang berhasil, bukan berarti Ayub tidak pernah gagal dalam hidupnya. Ayub pun harus mengalami kegagalan demi kegagalan, penderitaan dan keterpurukan. Namun Ayub tidak pernah menyerah dan putus asa di tengah jalan. Ia tetap bangkit dan mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Ayub tetap bersyukur kepada Tuhan. Di tengah keterpurukannya, Ayub masih bisa berkata seperti yang ada dalam Ayub pasal 1 ayat 21. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang pula aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dan di Ayub pasal 2 ayat 10, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?
dalam kesemuanya itu dikatakan di sini, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saudara, gagal bukanlah akhir segalanya. Betul? Karena itu tetaplah mengucap syukur seperti Ayub. Karena kegagalan bukan rencana Tuhan, walau terkadang Tuhan izinkan kegagalan itu terjadi. Supaya apa? Supaya saudara dan saya belajar untuk tidak sombong. Dan kita juga belajar untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kegagalan mengingatkan kita untuk introspeksi, ya. Jadi ini sebetulnya yang harus kita lakukan, ya. Introspeksi diri. Mungkin selama ini kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Mungkin juga kita mengandalkan orang lain, ya kan? Dan tidak melibatkan Tuhan dalam setiap rencana kita. Kadang kita diizinkan gagal supaya kita tidak sombong, dan selain itu kita mengejar, ya, dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dalam segala hal. Nah, di tengah proses yang ada, Ayub tidak keluar dari jalan Tuhan. Itu hebatnya Ayub. Ya. Dan dia tetap melekat kepadanya. Dan janji Tuhan sesungguhnya ya dan amin. Tuhan memberkati Ayub. Dikatakan 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Itu saudara baca di Ayub pasal 42 ayatnya yang ke-10. Nah, karena itu saudaraku yang kekasih, mari kita hari ini kita belajar dari Daud. Dari Ayub maksud saya, ya. Ayub yang tidak pernah menyerah dan putus asa di tengah jalan. Dan dalam segala hal, Ayub mengucap syukur. Ya, walaupun dia mengalami kegagalan, dia tahu bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan kesuksesan, bukan rancangan kegagalan. Itu sebabnya yang kita baca tadi di Ayub pasal 42. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Nah, rencana Tuhan dalam hidup kita adalah kesuksesan, keberhasilan, masa depan yang baik. Karena itu saudara, mari kita hanya mengandalkan Tuhan. Jangan pernah andalkan kekuatanmu, itu sangat terbatas. Mari kita berjalan bersama Tuhan, sebab di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Sebaliknya, bersama Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami belajar dari seorang Ayub yang luar biasa. Kami tahu bahwa gagal bukanlah akhir segalanya. Ayub yang sukses bukan berarti dia tidak pernah mengalami kegagalan. Tetapi waktu dia mengalami kegagalan, dia tidak berputus asa dan dia tidak berhenti di tengah jalan. Dia terus memandang kepadamu dan berjalan bersama engkau. Demikian pun kami semua. Hamba berdoa untuk setiap sahabat Galilea. Mungkin hari ini Tuhan izinkan terjadi kegagalan dalam rumah tangga, pekerjaan, dalam usaha bisnis yang mereka kembangkan. Tetapi Tuhan, Engkau sanggup memulihkan, Engkau sanggup memberkati mereka semua. Sehingga Tuhan pulihkan keadaan kami semua. Indonesia yang sedang mengalami masa-masa COVID-19, Tuhan beserta, Tuhan memberkati, dan Tuhan menolong bangsa Indonesia ini. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
Amin. Di hari bahagia dan sukacita karena saya dikaruniakan usia 55 tahun ini, saya mengucap syukur kepada Tuhan masih berikan kesempatan bagi saya untuk hidup, amat terlebih di pandemi COVID-19 ini yang sebetulnya harapan hidup kita sangat kecil. Tapi kalau saya masih bisa menikmati 55 tahun, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan saya telah berkomitmen untuk memberikan hidup saya untuk pekerjaan Tuhan, pakai hidup saya secara all out untuk melayani Tuhan. Dan tentu saya tidak bisa ada di titik hari ini tanpa juga doa dan dukungan Bapak Ibu semuanya, amat terlebih juga Galilea Network. Saya sangat bersyukur, berterima kasih kepada seluruh subscriber yang tentu mendukung sehingga pelayanan online ini di channel YouTube ini bisa berlangsung sampai hari ini. Dan karena itu apa yang sudah dikerjakan kiranya itu terus menjadi berkat, dan doakan saya bersama keluarga supaya tetap sehat, tetap bersemangat di dalam pekerjaan Tuhan ini. Dan tentunya Tuhan Yesus dengan kuasa Roh Kudus memberikan hikmat marifat kepada saya untuk dapat terus menyelesaikan amanat agung ini. Dan juga seluruh kru Galilea Network yang bekerja di balik layar ya. Terima kasih untuk semua apa yang kalian buat. Saya percaya tidak sia-sia. Dan sukacita dan bahagia di hari ulang tahun ini tentu membuat saya untuk selalu mengevaluasi diri, apakah saya sudah maksimal dalam pekerjaan Tuhan. Dan saya persembahkan hidup selanjutnya, usia, bahkan hari, minggu, dan bulan tahun yang ada di depan, semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk semuanya, dukungan, doa, dan juga donasi tentunya. Tanpa donasi juga dari Bapak Ibu, Galilea Network tidak bisa berlangsung sampai hari ini. Semuanya Tuhan berkati. Shalom. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada